Selamat sore ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur sore ini masih diberikan kesehatan sehingga kita berjumpa dalam ibadah Pelkat PKP walaupun masih dengan cara online atau virtual. Di tengah-tengah situasi yang masih diwarnai oleh pandemi COVID-19, kita bisa melakukan aktivitas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Perjumpaan secara daring bisa menjadi obat kerinduan satu sama lain, sekalipun belum semua dapat mengikuti ibadah ini. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 20 sampai 21 dengan pelayan firman pada sore ini yaitu Bapak Pendeta Irdian Sulistiantoro. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagu himne PKP secara bersama-sama. Tersebar di pulau-pulau persada indah Indonesia, dari asal yang berlainan dari berbagai suku bangsa, bertemu dengan sesama di dalam kota atau desa. Kita ingin menghayati panggilan kita di gereja. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Kita saling perhatikan demi sejahtera koinonia, dan bersama mengartikan tujuan suci diakonia. Dalam kata, dalam karya kita kembangkan nama Turian, agar kemuliaan Allah menjadi nyata dalam dunia. Kita satu dalam Tuhan dan bersyukur mengabdi padanya, sambil menantikan Dia dengan tekun berdoa bekerja. Berilah Tuhan dalam kami citra wanita setia mengabdi, nyata bersama bersahaja saleh, tabat zuhur budi, lengkapilah Tuhan yang menunggu dalam baktinya berserah.
Kita akan menghadap Tuhan. Ajakan beribadah. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Kita akan sambut ibadah ini dengan lagu pembuka Bersorak bagi Tuhan dari Gita Bakti 4 ayat 1. Bersorak bagi Tuhan, wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabula rogana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran-Mu di tempat ini. Di tempat ini dan di hati kami masing-masing. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Layakanlah dan kuduskanlah hati kami di hadapan-Mu. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan respon dengan lagu yang sama dari Gita Bakti 4 ayat 2. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Kita jumpa lagi dalam acara ibadah pelkat PKP pada sore hari ini. Kiranya Tuhan berkenan atas kita. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan yang dituliskan di dalam surat 1 Timotius pasal 6 ayat 20 hingga 21. 1 Timotius pasal 6 ayat 20 hingga 21. Ketika sudah didapat, mari kita berdiri. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kekuatan akan menjadi milik kami ketika sabda Tuhan berada dalam kehidupan kami. Anugerah luar biasa ketika kami mengalaminya. Bersabdalah, kami siap untuk menerimanya. Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari 1 Timotius 6 ayat 20 hingga 21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk.
saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, kita santai tapi serius ya. Makanya saya akan duduk saja ya. Kita santai tapi serius. Kan kita mau bercakap-cakap pada sore hari ini ya. Iya. Tadi kita sudah membaca dari 1 Timotius pasal 6 ayat 20 hingga ayatnya yang ke-21. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong. Ya, saya ulangi, hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Ya. Saudara-saudara, saya yakin kita semua pernah ke supermarket ya. Sudah pernah juga ke Giant nih? Udah ya? Udah pernah ya? Giant. Sudah pernah juga ke Hypermart. Kalau saya menyebut seperti itu, apa komentar kita tentang supermarket, tentang Giant, tentang Hypermart? Apa komentar? Jadi yang di rumah boleh menjawab ya, jadi unmute-nya digencet lagi gitu ya, jadi supaya bisa bicara. Ini kan kita cakap-cakap nih. Apa kesan kita tentang supermarket, hypermart, ya, Giant? Apa? Pertama-tama apa kesannya? Kesannya, ya, satu, tempat belanja. Ya. Ada yang berkomentar lain selain tempat belanja, jelas itu tempat belanja, ya, jelas tempat belanja itu. Ya, tapi apa kesan pertama? Ada yang mau menyampaikan apa kesan pertama? Iya. Siapa ini ya? Oh Bu, Bu Treni ya. Ya, apa kesannya Bu Treni? Selamat sore Bu Treni. Iya, selamat sore. Ya? Banyak barang. Ya, banyak barang ya. Ya? Refreshing, tempat refreshing ya. Refreshingnya ke Oke deh. Yang jelas dari namanya saja kita sudah menangkap ya. Super itu apa? Besar. Super ya. Hiper. Giant itu apa sih? Gajah ya. Jadi Raksasa. ya, raksasa ya. Nah, Giant. Jadi jelas kan tidak kecil ya. Jadi ketika kita mendengar supermarket, Giant, Hypermart, itu berarti satu tempat yang tidak kecil. Satu tempat yang besar sekali. Kalau tempatnya besar sekali berarti punya daya tampung yang luar biasa ya. Punya daya muat yang luar biasa. Itu maksudnya ya. Demikian juga kalau kita mendengar kata flash disk. Apa flash disk ya? Kalau berkenaan dengan data, iya, tempat dia banyak menyimpan data. Banyak bisa menyimpan data ya. Iya. Kalau dulu filenya hanya bisa menyimpan ya hard copy-nya, tapi ini kalau sudah soft copy-nya bisa disimpan di flash disk, itu banyak banget mampu ya. Terus ya apalagi ya semacam chip memori itu juga luar biasa isinya. Nah, isinya banyak banget ya. Nah, yang jelas mampu menampung data yang begitu banyak. Lebih besar dari lemari ya. Lebih besar dari tempat arsip-arsip gitu ya. Begitu. Luar biasa. Nah, sekarang
Bagaimana dengan pikiran dan hati? Pikiran dan hati. Nah, itu juga luas. Itu lebih luas dari apa yang disebut dengan supermarket, hipermarket, flash disk. Lebih luas pikiran dan hati, itu jauh lebih luas. Tetapi walaupun lebih luas, bukan berarti kemudian tanpa batas. Ingat, pikiran hati memang mampu menampung berbagai informasi, banyak banget, tapi bukan berarti tanpa batas. Ada overloadnya itu. Ada overloadnya. Nah, sementara saudara-saudara kalau kita cermati, ketika berbicara tentang informasi, maka di sekitar kita, dalam ruang ini, dalam waktu ini, syarat dengan berjuta bahkan lebih informasi yang kemudian siap masuk di pikiran hati kita. Berasal dari lingkaran terkecil sampai bahkan dunia. Wah, luar biasa banget itu. Luar biasa banget ya. Nah, kemudian semua itu disukseskan ya. Dimudahkan. Dimeriahkan oleh teknologi informasi ya, yang begitu luar biasa. Nah, informasi itu ada di sekitar kita. Dan informasi itu ada informasi yang baik, yang bisa membangun secara positif, berguna sekali, tetapi juga ada yang meracuni, yang juga bisa menyesatkan. Tetapi ironinya ternyata begitu banyak orang itu berusaha menyerap informasi yang ada tanpa filter. Bayangkan itu. Semua informasi rasanya mau dimasukkan di otak dan pikiran kita, di pikiran dan hati kita. Apalagi dengan alat-alat kita ya, dengan gadget kita ya, dengan smartphone kita. Luar biasa. Padahal kita tahu titik sentral apa yang dilakukan manusia adalah otak dan hati. Ya. Otak dan hati. Apa yang dilakukan sangat-sangat tergantung. Apa yang mengisi otaknya? Apa yang mengisi hatinya? Seseorang bisa melakukan perbuatan yang sangat-sangat jahat karena kandungan informasi buruk yang telah terserap dalam otaknya. Dan sebaliknya, orang bisa melakukan perilaku yang begitu baik, apa yang dapat diserap di otak dan hatinya ya. Itu artinya apa? Artinya bagi penerima sekarang yang namanya filter bagi penerima ya, penerima informasi, yang namanya filter itu mutlak penting bagi penerima. Yang kedua, bagi pemberi informasi, filter juga mutlak penting. Filter yang seperti apa sih yang dibutuhkan itu? Filter yang seperti apa yang dibutuhkan itu? Nah, sekarang saya mengajak saudara-saudara mau nonton video ini. Video Mas Louis ya, sama Mas Reno akan siapkan ini video ini. Tolong dicermati ya, tolong dicermati. Nanti kalau sudah dicermati, tolong dicermati. One Cadbury, please. Please. Wait.
Go change. Happy birthday, Mom. Happy birthday, Mom. There's goodness in everyone. One. Wait. Go change. There's goodness in everyone. Oke, oke. Nah, ya, tolong ada informasi apa yang ibu-ibu tangkap, ya. Tetapi sebelumnya sampaikan antara anak penjual coklat dan ibundanya, ya. Mari ya kita siapa yang mau berkomentar nih ya, tolong sampaikan. Ya, tolong sampaikan ya informasi ya. Ada satu kekuatan yang luar biasa ini ya, sehingga menghasilkan satu tindakan. Ya. Silakan. Kita santai saja tapi serius ya. Silakan. Silakan. Mulai. Iklan ini sudah terlampau sering ya, terlampau sering ini. Iklan ini sudah terlampau sering dan orang banyak yang di masyarakat ini ya, cukup terkesan dengan iklan ini ya. Ya. Pertama-tama bukan coklatnya tapi Perbuatannya. itu dia. Silakan siapa? Silakan siapa? Ibu Silvana ada, Ibu Silvana Turangan. Ada. Ada Ibu Sil. Ada Ibu Sil. Ibu Sil silakan. Iya, Ibu. Oh, Ibu Silvana silakan. Oh, oke. Oke, jadi belum lihat filmnya ya, Bu. Oke, jadi belum lihat filmnya ya. Ibu Farida. Boleh juga yang Atau yang luring, lain. yang hadir saat ini juga boleh memberikan komentar supaya memanaskan situasi. Oh, belum masuk. Kalau begitu saya ya Pak Pendeta. Boleh. Ya. Kalau yang saya Oh, Bu Rini. Oh, Bu Rini. Iya, silakan. Silakan. Kalau saya melihatnya mungkin sebuah sesuatu yang manis itu bisa menular kepada orang lain. Dan ibu memberikan cinta yang tulus kepada anaknya
Cinta itu menular ya. Oh itu jadi menurut Bu Rini, Bu Rini, cinta itu luar biasa ya. Cinta itu menular, kasih itu menular gitu ya. Bukan lain ya. Terus kalau boleh saya lanjutkan, Ibu Rini, sehingga kemudian melahirkan satu tindakan. Tindakan itu oleh karena cinta atau gara-gara cinta ada tindakan? Cinta itu akan baik secara kata-kata maupun dibuktikan dengan perbuatan. Oh, luar biasa. Iya. Iya, baik. Selamat sore, Ibu siapa ini ya? Ibu Sondang ya. Bu Sondang. Mari Bu Sondang. Mungkin tambahan aja Pak, cinta tambahan kalimat. Halo. Ya. Cinta dapat dinyatakan dengan perbuatan. Iya. Kasih kita dengan perbuatan, tidak harus dengan perkataan. Tadi kan sepertinya tidak ada dialog kan Pak. Oh ini Iya. Ini Bu Diana, Bu ya? Diana, suaranya Bu Diana. Oh Bu Diana ya. Oh Bu Diana ya. Yang muncul Bu Sondang. Ya. Iya. Jadi cinta itu tidak selalu keluar dengan kata-kata ya. Langsung lahir satu perbuatan gitu ya, maksudnya ya. Wow, luar biasa. Oh gitu, ya. Iya, oke. Iya. Baik, sekarang ganti yang luring sekarang. Tadi sebetulnya sama seperti yang tadi Bu Diana katakan, bahwa si anak ini melihat kebiasaan mamanya berbuat sesuatu kebaikan, sehingga anak itu tidak harus diberitahu, tapi sudah melihat dengan perbuatan dia lakukan itu untuk mamanya. Itu saja. Ibu-ibu sekalian, kalau dikaitkan dengan informasi, negara ada informasi yang positif yang masuk di otak dan hati anak, sehingga kemudian melahirkan satu tindakan kasih, ditandai ketika dia yang masih anak punya kemampuan untuk mengetahui hari ulang tahun mamanya. Ya. Nah, kemudian saat dia membeli coklat, dia memberikan informasi yang baik kepada sang penjual coklat. Informasi yang baik masuk di otak dan hati sang penjual coklat. Ya. Akhirnya sang penjual coklat tidak terhalang, tetap memberikan coklatnya walaupun nilai intrinsipnya kurang, gitu ya. Melahirkan suatu tindakan yang positif. Dan selanjutnya tapi sebenarnya ucapan itu merupakan satu ekspresi cinta kasih yang luar biasa, ya, dari anak kepada orang tua, dan orang tuanya merespon luar biasa sekali ya. Nah ini ibu-ibu sekalian, maksud
ibu-ibu sekalian, dari video singkat ini betapa luar biasa kekuatan informasi itu, ya. Dan begitu luar biasa ketika kemudian otak dan hati hasilnya itu informasi yang positif, maka menghasilkan sebuah tindakan yang luar biasa. Ya, itu artinya betapa si kecil tadi, sang penjual coklat dan penjual coklat filter, dia hanya mampu menyerap yang baik. Nah, kita tahu kan sekitar kita ini informasi macam-macam nih, banyak hal informasi, ya. Apalagi saat ini kan bangun tidur, maka tidur, ya, bangun tidur kadang-kadang kita belum melihat anak kita, kadang-kadang pertama-tama yang disentuh smartphone kita, takut ketinggalan informasi. Nah, informasi banyak banget, itu perlu filter, itu perlu filter. Kita diberi waktu paling lat sampai 5:30 ini, kita sudah berjalan terus. Mari kita melihat selanjutnya. Kalau kita melihat di ayat 20 hingga 21, ya. Sudah lihat ya, gitu ya. Nah, di dalam 1 Timotius 6 ini kan sebenarnya merupakan surat pastoral. Merupakan surat pastoral. Surat pastoral itu artinya ditujukan pertama-tama kepada personal, ya. Personalnya siapa? Adalah Timotius. Dari siapa? Dari siapa? Ya. Nah, ini jadi surat ini surat pastoral yang ditujukan kepada Timotius dari Paulus. Ditujukan kepada Timotius sebagai pemimpin jemaat yang Timotius kan masih pengalaman. Dan terus terang saja, pada saat surat ini muncul, Timotius itu sebagai orang muda yang pemimpin jemaat itu sering mengalami dibully ya, macam-macam bentuknya, bisa melalui informasi, macam-macam bentuknya. Intinya adalah dengan tujuan mengganggu konsentrasi hidupnya itu apa, ya. Nah, oleh karena itu, surat pastoralnya untuk Timotius yang pertama, 1, supaya Timotius itu tetap konsisten dan konsekuen atas panggilan dan pengutusan, konsisten dan konsekuen, tetap memegang panggilan pengutusannya, terlebih dalam jabatannya sebagai pemimpin jemaat, walaupun masih terus dibully terus ini, ya, digoyang terus supaya keder gitu ya. Yang kedua, isi pastoralnya supaya Timotius itu tetap memiliki diri untuk menghadapi guru-guru palsu yang menyesatkan dan membawa masalah di dalam jemaat. Nah, ini menghadapi guru-guru palsu. Guru-guru palsu, waduh minta ampun. Biasa. Dia begitu pandai memainkan informasi, begitu pandai menggoreng informasi, ya, dengan caranya, dengan kepiawaiannya, tapi tetap palsu, gitu loh. Kan keadaan dia ingin memecah-mecah jemaat dengan kepiawaiannya, guru-guru palsu ini, ya. Tetapi dalam ini Rasul Paulus katakan, engkau jangan keder, hadapi guru-guru
palsu itu. Ya. Nah, dua hal ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Nah, ayat 20 hingga 21 ini kan merupakan bagian pesan penutupnya, gitu. Nah, agaknya memang Timotius sedang menghadapi ada overload information, ya. Timotius menghadapi itu. Informasinya begitu banyak dan mengacau balokan, gitu ya, mengacau balokan. Oleh karena itu dalam hal ini, untuk itu Timotius harus menggunakan filter, ya, harus menggunakan filter, ya. Nah, isi filternya itu yang pertama. Ya. Nah, kalau isinya apa yang dipercayakan kepadamu itu nanti di rumah bisa dibaca, khususnya ayat 11 sampai 19, ayat sebelumnya itu. Ya. Apa sih yang dipercaya, yang dipertahankan oleh Timotius itu ya. Kemudian semua itu intinya apa yang dipercayakan kepadamu, intinya itu menunjuk kepada firman Allah. Ya. Mempertahankan apa yang dipercayakan kepada firman Allah ini untuk dibaca, didengar, dipelajari. Ya, sekali lagi, firman Allah itu filter itu akan didapat dengan cara itu. Nah, melalui filter itu maka diberi kemampuan untuk memilih dan memilah. Yang baik, mana yang benar, mana yang harus dibuang. Itu melalui firman Allah. Jadi dalam hal ini betapa mencermati, menghayati firman Tuhan itu penting sekali. Itulah dasar dari filter yang akan kita miliki dan diperoleh, khususnya dalam hal ini adalah Timotius menghadapi guru-guru palsu luar biasa. Guru-guru palsu yang ada ini luar biasa sekali. Dia itu menghembuskan informasi-informasi yang bersifat sebenarnya kebodohan, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak berguna, sia-sia, perdebatan, menyebarkan kesesatan. Dan bahkan kadang-kadang guru-guru palsu ini menghembuskan perilaku yang disebut dengan asketisme. Jadi mengedepankan hal-hal yang berbau religius begitu, tetapi moralitasnya masalah, spiritualitasnya masalah. Dia begitu terampil aturan-aturan agama, tapi dalam perilakunya jauh. Dan kemudian dibuat supaya menarik, dan ujung-ujungnya ternyata cinta akan uang, gitu loh. Ujungnya cinta akan uang. Jadi ini menyesatkan sekali, ya. Tetapi tadi katakan Paulus, firman Allah harus dipegang, ya. Firman Allah harus dipegang. Karena kalau firman Allah dipegang, ditekuni, dipelajari, maka engkau akan ini perlu menjadi penghayatan kita. Nah, sekarang ibu-ibu sekalian, kita kan dianugerahi keluarga, ya, dianugerahi keluarga. Persekutuan kaum perempuan, dan yang digarisbawahi adalah peran seorang ibu, ya, peran seorang ibu. Pertama-tama di tengah keluarga
pertama di tengah ini menjadi tempat persemaian untuk menghasilkan orang-orang yang bisa, kalau dia berperan sebagai pemberi informasi, kalau kemudian sebagai penerima informasi, maka juga penerima informasi yang benar, sehingga kedua-duanya itu menghasilkan informasi menghasilkan satu perbuatan yang luar biasa seperti video tadi, ya. Nah, ini keluarga punya peranan yang penting sekali, ya. Apalagi kaum ibu, ya. Kaum ibu itu kan lebih terampil menyampaikan informasi. Kan kalau kita bandingkan dengan kaum pria itu misalnya satu hari menghasilkan 750 kata, ibu-ibu itu bisa 3 kalinya gitu ya. Nah, itu ibu-ibu lebih terampil dalam hal menghasilkan lidahnya itu luar biasa, lebih terampil ibu-ibu. Nah, itu artinya bahwa ibu-ibu harus punya peran luar biasa mengkondisikan keluarga, sehingga informasi-informasi yang ada itu, apa yang menjadi filternya? Pertama-tama adalah firman Tuhan. Mengapa demikian, ibu-ibu sekalian? Karena begini, melalui firman Tuhan, maka mampu menangkap itu yang disebut kebenaran. Ya, jadi kalau misalnya kita berperan sebagai pemberi informasi atas dasar firman Tuhan, maka kita ngukur apakah informasi yang kuberikan ini, yang akan kusampaikan ini adalah informasi yang benar. Jadi firman Tuhan sebagai subjeknya yang menerangi, ya. Apakah informasiku yang adalah informasi yang benar, ya. Nah, itu baik ditujukan kepada suami, baik ditujukan kepada anak-anak. Loh, sekarang kan kita sering melihat, ya, dalam praktek kehidupan sehari luar, ditujukan kepada orang terdekat pun kadang-kadang mengalami miss. Kadang-kadang nilai kebenarannya juga tanda kutip gitu ya. Padahal kita tahu firman Tuhan, ya, akan mendapatkan kekuatan takut akan Tuhan, ya. Takut akan Tuhan itu kan sering saya sampaikan yare kan. Takut akan Tuhan itu yare. Mulai dari takut sampai menyembah. Nah, wujudnya rasa takut itu apa? Netral, jalannya lurus. Jadi kalau jalannya lurus, tiada dusta di antara kita, kan begitu. Nah, itu nilai kebenarannya ada, ya. Demikian juga mengkondisikan mulai dari ibu, mulai dari suami melahirkan kebenaran sebagai filter. Dan yang kedua, atas dasar firman Tuhan kemudian melahirkan kemampuan untuk mengukur kalau informasi ini kusampaikan enggak, nah, ada nilai kebaikannya enggak kalau kusampaikan, baik untuk suami, untuk anak-anak, ada nilai baiknya enggak. Nah, karena dasarnya kekuatan firman Tuhan, ketika kemudian ternyata kalau disampaikan enggak baik gitu ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, atas dasar kekuatan firman Tuhan sebagai filter, maka diberi kemampuan untuk mengukur ada faedahnya enggak. Ketika ternyata tidak berfaedah, enggak dilanjutkan informasi itu. Nah, itulah ibu-ibu sekalian, berkenaan dengan informasi.
kenal dengan informasi. Jadi intinya adalah Tuhan sedang menganugerahi kita kemampuan berkomunikasi, dan terutama yang bermain itu adalah lidah kita. Maka kiranya benar-benar informasi yang memberikan nilai hidup ya, bagi siapapun. Dan kita mulai dari orang terdekat. Siapa? Keluarga. Melalui keluarga. Karena keluarga itu kan tempat adalah kelanjutan dari apa yang terjadi di rumah. Ya, kita semua anggota-anggota keluarga tampilannya di luar biasa, menjadi orang yang pro kebenaran rumah. Ya, bolehkah saya minta tolong kepada Ibu, siapa yang di bawah ini? Ibu Sondang ya, Bu Sondang, untuk membacakan di Yakub pasal 3 ayat 9 sampai 10, Bu. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Bisa ya? Ibu Sondang? Halo? Ada Bu Sondang? Oh, masih di unmute itu. Masih di unmute. Ya. Atau siapa yang sudah siap? Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Oh ya, silakan. Ibu Silvana ya? Oke, Ibu Silvana, ya silakan. Iya. Bukan main. Jadi Ibu Silvana, sekaligus Ibu sampaikan komentar Ibu tentang ayat itu. Tadi ayat yang Ibu baca tadi. Komentar Ibu tentang iya. Iya, betul. Iya. 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 Iya, baik. Terima kasih. Jadi dari Yakobus tadi jelas sekali ya tentang lidah, alat untuk memproduksi informasi, ya, memproduksi informasi, menghasilkan sebuah ucapan yang mengandung kekuatan informasi. Nah, ketika yang keluar, yang diproduk oleh lidah itu positif, maka dia akan memuji Tuhan, menyampaikan berkat. Tetapi kalau negatif, dia akan mengutuk orang, mengumpat-umpat orang, membicarakan tentang hal yang tidak baik bagi sesamanya. Nah, itu sangat-sangat
produk lidah yang menghasilkan informasi itu sangat-sangat menstimulasi, merangsang segala sesuatunya. Nah, otak ini, hati ini harus berisi informasi-informasi yang positif supaya menghasilkan satu perbuatan yang positif, begitu. Sekali lagi, keluarga menjadi tempat persemaian tentang hal itu. Begitu. Masih ada yang mau berkomentar tentang hal ini? Ya, saya tambahkan lagi, hati-hati di era informasi saat ini ya, ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian ya. Dengan era high-tech di dunia teknologi informasi yang luar biasa ini, sangat-sangat dibutuhkan sekali lagi filter. Sebab kalau tidak, otak dan hati kita bisa mengalami overload ya. Dan orang kalau overload, apalagi informasi negatif yang masuk di pikiran dan hati, itu sangat tidak menyehatkan, membuat orang sakit. Nah, saat ini, apalagi saat ini, kita ini kan menghadapi COVID-19 ini ya. Pertama-tama yang harus dibangun itu imunitas. Ya, imunitas. Nah, satu kondisi yang sangat-sangat memberikan kontribusi yang baik bagi imunitas kita adalah ketika pikirannya, hatinya itu terisi oleh hal-hal yang positif. Seperti tadi dalam video tadi ya, anak kecil tadi, penjual coklat sama ibu tadi, itu luar biasa banget itu pesan yang disampaikan itu ya. Nah, kondisi seperti itu menciptakan imunitas yang sangat baik. Pesannya Paulus untuk Timotius itu luar biasa. Itu sangat-sangat membuat imunitas kita terbangun. Imunitas inilah sesungguhnya membuat kita disanggupkan untuk membuat diri kita punya kemampuan menangkal virus-virus yang memang tidak bisa dimatikan oleh obat, tapi oleh imunitas kita. Terutama dalam hal ini adalah Tuhan yang berkenan menunjukkan kepada kita, jadikanlah firman Tuhan menjadi filter utama, landasan dan filter utama ya. Jangan tinggalkan firman Tuhan. Jadi kita punya sarana-sarana kan tentang firman Tuhan. Satu, sabda bina umat jangan ditinggalin ya. Sabda bina umat kita itu membantu sekali kita sekalian dengan sangat mudah memahami firman Tuhan. Ketika kita mau mulai bekerja maupun nanti malam pada saat kita mau istirahat, itu dibuat secara instan sesungguhnya. Dengan cara mudah kita bisa memahami dengan waktu singkat bersama keluarga kita mendapatkan filter ya. Jangan tinggalkan sabda bina umat ya. Kita punya sabda bina umat, ada sabda guna dharma krida ya. Dan jangan lupa saat ini kan kita punya Gema ya, sahabat Gema ya. Kalau mau masuk di situ juga bagus ya. Itu juga mencoba melatih kita untuk menjadikan membaca Alkitab menjadi habitnya ya, menjadi kebiasaannya. Tetapi juga jangan tinggalkan sabda bina umat ya. Nah, itu menjadi hal-hal supaya kita punya kemampuan memfilteri diri sehingga kita menjadi orang yang sehat ya, orang yang sehat. Demikian dari saya. Apakah masih ada yang mau bertanya, Ibu? Masih ada ibu-ibu yang bertanya? Masih, Boleh. Saya juga boleh bertanya sama Bu Rini ya. Iya. 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 Iya.
Ya, ya. Kenyataannya kan tidak semanis video tadi ya Pak. Iya, iya, iya. Yang kita beli yang manis, kembalinya tidak semanis yang kita harapkan. Sembuh penyakit A. Iya, iya. Ini dapatlah komitmen, Iya, peliharalah apa yang disampaikan iya, Tuhan, sebagai umat itu iya, kita jalankan. Tapi Pak, ternyata kalau mengenai pribadi, mungkin di bulan 3 ya, iya, saya sudah dewasa. iya, Kalau saya itu saya sebenarnya dan itu berpengaruh ke pikiran, iya, kesehatan, karena iya, kesehatan mental ya Pak, bukan iya, kita kita kok nggak senang, iya, capean gitu, iya, menahan kayak seakan-akan firman itu bunyi, tapi kita benar-benar bebannya itu berat iya, membawanya. iya. Apakah yang benar begitu atau ada yang salah dalam kita menerapkan cinta kasih? Iya, iya. Baik. Bu Rini, ada kata kunci peliharalah ya tadi. Peliharalah. Jadi kata peliharalah itu sebenarnya hendak mengingatkan, menyadarkan kepada kita. Kalau kita dulu pernah diskusi di acara Gema ya. Gema di dalam kitab Yakobus, tandanya orang beriman itu adalah berbuat. Jadi perbuatan itu menandai akan imannya. Kemudian yang kedua, iman itu sesungguhnya bukan untuk dilindungi, bukan untuk disembunyikan, apalagi untuk dibuang karena dianggap mengganggu. Ya, tetapi iman itu posisinya sebagai subjek. Iman itu sebagai subjek yang menerangi, yang memberikan kekuatan, yang memberikan akselerasi, memberikan tenaga untuk kata peliharalah tadi, kata untuk berjuang. Jadi mengapa ada kata berjuang? Karena kehidupan umat itu kan naik turun kan, naik turun, ya naik turun. Nah ketika naik turun itu segera sadar, ya sadar. Ada kekuatan sebenarnya yang kau miliki. Apa itu imanmu? Nah oleh karena itulah kata peliharalah itu tidak menunjuk kepada seorang pribadi ansih, satu orang saja. Tapi kata peliharalah itu sebenarnya mengandung pesan untuk ada beberapa orang yang ada di sekitarnya. Ya. Kalau ada beberapa orang di sekitarnya itu siapa? Dalam keluarga misalnya. Maka sesungguhnya lah yang kuat akan menguatkan yang sedang lemah. Dan dinamikanya terjadi terus seperti itu. Jadi keluarga itu memang Tuhan buat dengan sangat sengaja, karena di dalam keluarga itu banyak pekerjaan yang akan dikerjakan. Ya. Makanya keluarga itu harus sedemikian rupa terkondisi menjadi tempat persemaian. Termasuk tadi ketika menghadapi, itu tadi kan yang manis-manis saja. Tapi saya sampaikan, ketermanisan yang paling manis, keterindahan yang terindah, kebahagiaan yang terbahagia bukan di luar sana, tapi di dalam keluarga. Dan berkat Tuhan berikan bukan di luar sana, tapi Tuhan memberikan berkat melalui keluarga. Nah itu artinya, jadikanlah keluarga menjadi tempat kata peliharalah tadi, saling menguatkan satu dengan yang lain. Artinya begini, kalau misalnya ini bukan keluarganya Mbak Rini ya, misalnya keluarga lain lah. Ketika istri sedang dalam keadaan marah, maka sesungguhnya suami mendapatkan amanat dari Tuhan, memiliki kemampuan penguasaan diri. Melalui kekuatan penguasaan diri, dia akan memberikan keteduhan bagi istrinya dan kemudian mengembalikan semangatnya. Terus kemudian misalnya orang tua justru dalam kondisi panik terhadap anak-anaknya. Nah, sesungguhnya anak-anak pun punya tugas membuat agar orang tuanya tidak menjadi panik. Dan terus dinamikanya seperti itu. Dan ingat, landasan dalam rumah tangga
tidak bisa tergantikan oleh apapun, hanya Tuhan saja. Kalau Tuhan yang menjadi landasannya, semua bertumpu pada landasan yang disebut Tuhan, maka semuanya akan ternutrisi. Di luar landasan itu rapuh. Sukacita, cinta, kesetiaan itu rapuh kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Tetapi kalau bersama Tuhan, maka Tuhan akan menutrisi. Kesetiaan itu akan diberi aliran hidup. Ya. Demikian juga kasih sayang itu akan dinutrisi oleh Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian marah-marahnya orang yang sayang itu tetap lebih kuat sayangnya begitu. Dan keindahan akan tetap diperoleh. Saya mau tanya, Ibu Rini pernah minum teh manis enggak? Pernah? Kalau ditanya, kenapa teh itu manis? Ya, rata-rata orang akan mengatakan begitu. Karena diberi gula, maka teh itu manis. Coba setiap minum selalu manis, manis terus. Bisa kan mengatakan teh itu kemudian manis? Gak terasa manis lagi, malah bikin penyakit kan? Kita bisa minum teh manis karena pernah minum teh pahit. Nah, oleh karena itu ketika menghadapi kesulitan di dalam Tuhan, kita akan diberi kemampuan menangkap ada berkat Tuhan di balik kesulitan itu. Blessing in this case. Ada berkat di balik Tuhan, di balik peristiwa. Nah, itu dulu. Ya, saya rasa itu dulu jawaban saya. Ketidakpuasan menjadi warna dari hal yang positif, supaya nanti dilanjutkan kesempatan yang lain. Karena kita dibatasi oleh waktu, kita hanya sampai di pukul 5:30, masih ada rangkaian berikut. Terima kasih untuk Ibu Rini, Ibu sekalian yang lain yang telah berpartisipasi dalam percakapan kita pada sore hari ini. Baik, kita akan merespon kumulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan kumulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Maaf, sebelum kita lanjut ke doa syafaat, Pak, saya ada merangkum sedikit tadi mengenai firman Tuhan yang Bapak sampaikan dari 1 Timotius 6 ayat 20 hingga 21. Tapi di sini Bapak hanya tekankan di peliharalah, hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkan dan dengan demikian telah menyimpang dari iman kasih karunia menyertai kamu. Di sini ada 3 pesan dari Bapak yang saya simpulkan.
Pertama, kita ibu-ibu untuk menjadi persemaian informasi yang benar dan membangun agar menjadi wanita yang luar biasa di dalam keluarga. 2, melalui firman Tuhan menjadi subjek informasi yang benar kepada suami, anak-anak atas dasar firman Tuhan yang kita punya, dan kita harus filter apa yang kita dengar, yang kita terima. Ketiga, informasi yang kita dengar apakah ada faedahnya atau tidak. Kalau tidak, jangan dilanjutkan, karena semua adalah merusak pikiran dan hati kita. Makanya kita kalau berbicara atau mendapat informasi, kita harus melihat ada faedahnya atau tidak. Itu ya Pak ya. Ya, itu saja rangkuman dari saya. Kebenaran, kebaikan, dan faedah harus ada itu ya. Jadi dicek kebenarannya, dicek kebaikannya, dicek faedahnya. Kalau enggak usah. Jangan dilanjutkan ya. Mari kita berdoa. Dalam doa syafaat, ya Bapa, kami mengucap syukur atas Engkau perkenankan adanya unit misioner Pelkat PKP. Engkau berkati unit misioner Pelkat PKP ini, agar wadah ini sungguh menjadi wadah pembinaan, khususnya bagi kaum ibu yang memiliki peran luar biasa di tengah-tengah keluarga, jemaat dan masyarakat. Engkau berkati anggota dan para pengurusnya, dan kami juga berdoa ya Tuhan, saat-saat mempersiapkan diri terjadi pergantian pengurus Pelkat PKP periode yang akan datang, Engkau berkati agar segala sesuatu ini berjalan dengan baik. Selanjutnya kami pun juga berdoa ya Bapak, peran ibu di tengah-tengah keluarga, khususnya saat-saat pandemi, di mana anak-anak tidak bisa belajar secara luring, harus secara daring, online. Engkau beri kemampuan bagi ibu-ibu memberikan pendampingan yang baik dan benar. Anugerahkan kemampuan baik secara kognitif maupun kemampuan penguasaan diri, kesabaran luar biasa bagi ibu-ibu. Demikian kami juga berdoa bagi anak-anak yang saat ini sedang berupaya mencari sekolah jenjang yang lebih tinggi di universitas. Engkau berkati mereka. Ya Bapak, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk gereja kami, GPW Jemaat Pasar Minggu khususnya. Engkau berkati dengan segala keberadaannya. Dan khususnya kami juga berdoa bagi umat Tuhan dengan harapan yang dimiliki dan bahkan pergumulan-pergumulan yang dihadapi, khususnya anak-anak Tuhan yang terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Ekonominya terdampak oleh COVID-19, Tuhan hadir memberikan kelegaan bagi mereka, perlindungan bagi mereka. Demikian kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Engkau sertai ya Bapak, Bapak Presiden, para menteri, aparat, dan masyarakat NKRI, Engkau lindungi senantiasa. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, perkenanlah kami menyampaikan doa-doa pribadi kami. Kami yakin Kau mendengarkan doa kami, dan Kau akan menyempurnakan sebagaimana Tuhan Yesus sudah ajarkan kami dalam doa sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah saatnya kita akan membawakan persembahan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat firman-Nya dalam Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Jemaat dapat memberi persembahan melalui rekening bank yang tertera di layar atau diserahkan langsung ke kantor GBB Pasar Minggu setiap hari kerja. Tuhan memberkati persembahan ibu-ibu. Kita akan mendoakan persembahan, diminta kita semua berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kini berkat itu kami kembalikan kepadamu. Semoga persembahan kami yang sedikit ini Tuhan berkati supaya bisa bermanfaat untuk pelayanan dalam menyebarluaskan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kekasih Kristus, lakukanlah firman Tuhan yang telah kita terima tadi dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita mencermati semua informasi-informasi, baik kita sebagai penyampai informasi maupun kita sebagai penerima informasi. Sebab informasi itu ketika masuk dalam pikiran hati kita secara positif, maka akan menghasilkan perbuatan yang baik. Kita akan memilih, memberikan dan menerima informasi yang baik, dan filternya adalah firman Tuhan. Karena di sana kita diberi kemampuan untuk memilih dan memilah tentang nilai kebenaran, nilai kefaedahannya, dan nilai manfaatnya. Firman Tuhan sudah kudengar.
Tuhan sudah ku dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Kini arahkan pikiran hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, serta persekutuan Allah Roh Kudus, kiranya menyertaimu saat ini dan selama-lamanya. Terima kasih Ibu-ibu semua. Kita baru saja selesai dengan ibadah sore ini. Nanti sampai ketemu 2 minggu yang akan datang di tanggal 22 September dengan ibadah dan mungkin ada acara lainnya. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati semuanya. Mbak Weni baru muncul ya. Oh. Mana kuenya? Atau mau difoto dulu ya? Kita foto dulu ya. Foto dulu ya, sebentar. Cukup ya ibu-ibu semuanya, Tuhan berkati.